Kabar terbaru, Kemendikbudristek sampaikan 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022. Berikut 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 dibandingkan dengan aturan seleksi P3K di tahun 2021. 1. Proses seleksi berdasarkan kompetensi. Proses seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 berdasarkan kompetensi. Sementara mekanisme seleksi di tahun 2021, seluruh peserta wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian peserta juga harus melamar pada formasi yang tersedia dan menjalani tes kognisi sehingga disebut sebagai mekanisme tes. Sedangkan di mekanisme seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini, formasi dibuka berdasarkan kompetensi individu yang berada di sekolahnya, sehingga disebut sebagai mekanisme penempatan dan observasi. 2. Penyesuaian formasi. Pemerintah melalui Kemendikbudristek memaparkan bahwasanya ada penyesuaian formasi. Penyesuaian formasi tersebut bisa dilihat dari penempatan guru honorer di sekolah-sekolah induknya. Hal ini tentunya berbeda dengan skema seleksi P3K tahun 2021, di mana guru honorer memperebutkan formasi yang tersedia, termasuk menghalalkan terjadinya mutasi atau pergeseran atau rotasi dalam skala besar dan serentak. 3. Diikuti oleh guru yang terdaftar di Dapodik. Hal yang baru pada aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 adalah guru honorer yang boleh mendaftar adalah guru honorer yang statusnya masih aktif pada laman Dapodik. Sementara di seleksi P3K tahun 2021, guru honorer yang diperbolehkan mendaftar adalah guru honorer yang terdaftar di Dapodik. 4. Tidak terjadi mutasi, rotasi, atau pergeseran. Guru honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 tidak akan mengalami rotasi, pergeseran, atau mutasi di sekolah induknya. Berbeda dengan seleksi P3K tahun 2021 yang memungkinkan terjadinya rotasi atau pergeseran. 5. Mempertimbangkan dimensi kompetensi. Aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 ini mempertimbangkan dimensi kompetensi. Di antaranya adalah profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Sementara seleksi pada tahun sebelumnya menggunakan kompetensi teknis, yaitu profesional dan pedagogis dalam pengujiannya. 6. Mekanisme penempatan dan observasi. Aturan terbaru P3K tahun 2022 ini menjadi poin terakhir adalah terkait dengan mekanisme penempatan dan uji kesesuaian atau observasi. Hal tersebut tentunya berbeda dengan mekanisme seleksi tahun lalu, di mana pada seleksi P3K tahun 2021, mekanisme seleksi yang digunakan adalah mekanisme tes. Demikian 6 perubahan aturan seleksi P3K tahap 3 tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Kemendikbudristek. Semoga bermanfaat dan terima kasih.